Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tamtam Boys, channelnya parabola dan gadget. Lagi-lagi saya mau bahas soal set-top box digital. Karena kan bentar lagi kita mau menyambut yang namanya analog switch off ya. Jadi masa-masa pergantian siaran analog berubah menjadi siaran digital. Nah pastinya buat orang-orang yang TV-nya belum support dengan siaran digital, wajib atau harus pakai yang namanya alat set-top box. Nah kali ini akan saya review salah satu set-top box yang mungkin bisa menjadi alternatif buat kalian untuk bisa nonton siaran digital. Nah kali ini bukan set-top box yang baru ya, jadi ini adalah set-top box keluaran yang sudah lama ya, mungkin 4 tahun lalu atau lebih. Bisa dibilang ketika awal kali ada siaran digital yang versi DVB-T2, nah set-top box ini sudah muncul. Makanya ini sebenarnya saya baru beli, tapi ini dusnya sudah sudah kayak kelihatan lama. Karena memang ini sudah lama di gudang ya, kata penjualnya ya. Tapi saya tertarik untuk membeli, untuk mereview. Siapa tahu bisa menjadi alternatif buat kalian untuk nonton siaran digital ya. Kalau menurut saya secara kualitasnya ini nggak kalah dengan set-top box terbaru saat ini. Bisa dibilang ini kualitasnya bagus, awet atau tahan lama. Pengen tahu kan seperti apa kelengkapan yang kita dapatkan dan fitur-fiturnya seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai biar nggak ketinggalan info pentingnya. Kali ini saya mau unboxing dan review singkat set-top box dari Venus, atau di sini namanya adalah set-top box Venus Brio. Dan ini sudah support dengan DVB-T2 ya. Jadi bukan yang DVB-T1 lagi, tapi ini sudah support DVB-T2. Nah ini bukan termasuk yang set-top box terbaru atau keluaran baru, tapi ini adalah keluaran yang sudah sangat lama. Tapi ini bisa dibilang bisa bersaing dengan set-top box terbaru saat ini. Karena bagi saya ini set-top boxnya awet atau tahan lama. Apalagi buat kalian yang pengen nonton siaran digital pasti butuh set-top box yang awet ya. Yang itu bisa dipakai untuk jangka panjang. Kalau kita cek di dusnya, di sini ada keterangan EWS atau Early Warning System, di mana fungsinya untuk peringatan dini kalau terjadi bencana. Nanti akan muncul peringatan di layar TV kalian kalau TV-nya sudah tersambung ke set-top box. Ini sudah support dengan Full HD 1080 pixel. Jadi memang sudah bisa bersaing dengan set-top box terbaru saat ini, di mana sudah support dengan Full HD. Jadi bukan MP4 saja, tapi ini sudah sampai kualitas Full HD. Nah kalau kita cek di bagian bawah ini kodeknya sudah support dengan kodek MP4. Terus ada fungsi PVR atau fitur PVR, Personal Video Recorder. Set-top box ini bisa kita pakai untuk merekam siaran. Nanti tinggal kita sambung dengan flash disk atau hard disk. Ini juga sudah support dengan jalur HDMI, bisa dipakai untuk ke TV LED atau TV flat yang ada port HDMI-nya. Dan sudah support dengan USB. Nanti kita cek ya, kita pas unboxing port USB-nya ada berapa. Kalau di sini ada keterangannya, Venus diproduksi oleh PT Subur Semesta Jakarta dengan tegangan 100 sampai 240 volt, frekuensi 50 sampai 60 Hz, dibuat di Indonesia. Nah, kalau di bagian samping ini ada keterangan keunggulan dari set-top box-nya. Kualitas siaran berakurasi dan resolusi tinggi. Siaran dengan kualitas gambar dan warna lebih baik dari televisi analog, sudah pasti, karena digital kan ya. Siaran tidak bersemut, bisa merekam pakai USB, fitur PVR tadi ya. Dapat digunakan untuk memutar film atau media player. Ini bergaransi. Kalau nggak salah garansinya 1 tahun. Nanti kita cek di kartu garansinya ya. Fitur EWS yang sudah diasistensi oleh BPPT. Jadi ini fitur EWS-nya sudah kerjasama dengan BPPT. Biasanya lebih akurat ya. Ini bagian belakangnya, ini ada spesifikasi lengkap di sini. Ada spesifikasi tegangan input, frekuensi input, dan yang selainnya. Di sini ada spesifikasi untuk tunernya ya. Tuning frekuensi range-nya dari 478 sampai 694 MHz. Dan spesifikasi yang selainnya ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Nah ini video decodingnya sudah support MPEG 4 AVC H264. Jadi maksimal di H264 ya. Belum support H265.
Tapi untuk H264 ini bisa dibilang untuk masyarakat Indonesia sudah paling mentok atau maksimal. Karena kebanyakan siaran digital maksimalnya di H264. Belum ada siaran digital yang itu kualitasnya H265. Aspek rasionya ini support yang 4:3 dan 16:9. 4:3 ini yang letterbox itu ya, yang kotak. Ini resolusi videonya ada SDTV 720x576 atau HDTV yang lebih besar kualitasnya 1920 1080p. Nah, ini format videonya mengikuti format yang di Indonesia pada umumnya, yaitu formatnya PAL. Untuk audio decodingnya, ini audionya sudah support dengan mode single, dual, atau stereo. Ada menu dan EPG bahasanya sudah bahasa Indonesia. Nah, untuk EPG-nya ini durasinya selama 7 hari. Jadi EPG itu adalah fitur yang menampilkan jadwal siaran dari channel. Nanti kita bisa mengetahui jadwal siarannya mulai dari pagi sampai malam. Full 24 jam, dan ini fiturnya menjangkau selama 7 hari. Input dan output konektor yang tersedia di sini ada input RF, ini untuk input antena RF, dan ada output antena RF, ini untuk loop out ya, bisa langsung disambung ke TV, jadi bisa dipakai untuk analog. Ada output RCA untuk videonya, terus ada audio outputnya juga untuk RCA, ada output HDMI, terus ada input USB. Terakhir ada fitur EWS yang sudah di asistensi dengan BPPT. Sekilas tadi adalah info dari fitur-fiturnya. Sekarang coba kita unboxing kira-kira kelengkapan apa aja yang kita dapatkan. Nah, ini ada satu buah remote. Kita dapat satu buah remote. Dapat satu buah kabel audio video atau RCA yang kuning merah putih. Nah, ini kabel yang nyambung ke receiver ya. Ini ada satu buah baterai. Ini ada satu set baterai isinya 2 piece. Ini baterainya baterai pada umumnya ya. Baterai tipe AAA. Ini dipakai untuk remote. Dan terakhir ini ada set-top box-nya. Terus ini kosong ya, sudah nggak ada lagi. Nah, ini adalah set-top box-nya. Cuma di sini ada kayaknya ini buku manual. Ya, ini buku manual ya. Untuk petunjuk pemakaian. Terus ini ada kartu garansi. Di sini ada keterangan garansi berlaku 1 tahun. Jadi enak untuk set-top box ini garansinya berlaku 1 tahun. Dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti ini. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Set-top box ini kelengkapannya kita tidak mendapatkan kabel HDMI. Berarti kalau kalian yang pakai TV LED dan belum support siaran digital dan pengen pakai jalur HDMI, kalian harus membeli kabel HDMI juga. Karena kabel HDMI-nya dijual terpisah. Nah, kalau ini adalah penampakan dari remote-nya. Ini bisa dibilang ukuran remote-nya mini. Ukurannya segini ya. Panjangnya seperti ini, tangan saya, pas dengan ukuran tangan saya. Ini ada nomor-nomor untuk channel 1 sampai 0. Terus di bagian bawah ini ada menu untuk media. Jadi untuk masuk ke menu media, ini ada USB. Ini untuk switch TV atau radio. Ini ada setting audio. Ini teks. Ini untuk setting timer. Ini untuk channel favorit. Pindah ke channel favorit. Nah, ini untuk ini untuk resolusi ya, untuk mengatur resolusi. Terus di bagian bawah ini ada tombol merah, hijau, kuning, biru. Nanti kalian sesuaikan dengan tampilan yang ada di menu ya. Biasanya sesuai perintah yang ada di menu. Apa katakan tombol merah, hijau, kuning, atau biru. Kita pindah yang bagian atas ini. Ini ada tombol back untuk exit atau kembali ya. Di atasnya ada tombol EPG atau masuk ke menu EPG yang fungsinya untuk melihat jadwal siaran. Terus di atasnya ini ada tombol stop. Biasanya untuk ini ya, media player. Kalau kalian lagi play musik atau video. Nah, ini tombol merah berbeda, lebih mencolok ya. Ini warnanya merah mencolok. Ini tombol khusus untuk merecord atau merekam siaran. Kalau untuk merekam siaran, kalian harus standby flash disk atau hard disk yang tertancap di set-top box-nya. Terus ini ada tombol navigasi untuk pindah channel. Ini untuk maju, ini untuk mundur. Yang sebelah kanan kiri ini ada nambah volume. Ini mengurangi volume. Terus ini untuk OK. Nah, ini tombol untuk menu.
Ini untuk exit. Nah, ini tombol untuk media player juga di sini. Ini ada play, pause. Nah, tombol stopnya agak jauh ya, di bagian bawah sini. Harusnya kan ditaruh di sini kan lebih enak. Forward, backward. Ini untuk memperlambat, mempercepat. Ini tombol on off. Ini info untuk menampilkan intensitas dan kualitas sinyal serta frekuensi dari channelnya. Ini untuk menampilkan subtitle. Terus ini untuk mute. Nah, ini tampilan dari remote-nya dan tombol-tombolnya. Kalau untuk saya personal, ini remote-nya cocok ya, karena memang ukurannya sama seperti tangan saya, jadi pegangannya gampang, tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek, pas dengan tangan saya. Di bagian belakang ini ada slot untuk baterainya. Nah, sekarang kita cek set-top box-nya ya. Ini bagian depan saya kletek dulu. Nah, ini tampilan depannya seperti ini. Ada logo Venus-nya, DVB-T2, support dengan EWS, Early Warning System. Ini ada merek Brio. Nah, ini kelihatan kan panel LED-nya. Jadi nanti untuk angka-angka dari channelnya, keterangan on-off-nya nanti muncul di sini. Di bagian depan ada port USB 1. Ini kayaknya USB-nya tipe 2.0 ya. Nah, terus di sini ada tombol on-off. Nah, sayangnya ini untuk tombol-tombol di bagian depan, di panel depan, cuma tersedia tombol on-off. Tidak ada tombol untuk pindah channel atau volume. Yang saya takutkan nanti kalau misalnya remote-nya rusak, nah kita kan nggak bisa ganti channel atau merubah volume ya, karena di bagian depan atau di panel depannya ini nggak ada tombolnya sama sekali. Jadi harus nunggu beli remote yang baru. Ini bagian sampingnya, tidak ada yang spesial. Di bagian atas ini ada ventilasi kecil untuk mengeluarkan suhu panas ya, yang bagian dalamnya. Di bagian bawah ini warnanya silver. Ini terbuat dari besi. Ada 4 dudukan kaki. Di bagian samping nggak ada ventilasi ya, jadi ventilasinya bagian atas sama bagian bawah. Nah, di sini bagian belakang ini ada antena input dan juga antena output yang sudah sering saya bahas juga di video-video sebelumnya. Kalau antena input ini untuk sambungan langsung dari kabel antena TV UHF, kita sambung ke sini. Nah, kalau kalian pengen nonton siaran analog, tetap pengen nonton siaran analog, kalian bisa nambah satu kabel yang kalian sambung dari sini ke port antena yang ada di TV. Jadi nanti set-top box ini bisa kalian pakai untuk nonton siaran digital dan juga untuk nonton siaran analog. Biasanya untuk yang RF out atau antena output ini pakai kabelnya nggak terlalu panjang. Selama set-top boxnya diposisikan dekat dengan TV, mungkin butuh kabel sekitar 1,5 meter saja sudah cukup ya. Kalau di sampingnya ini ada port HDMI, ini untuk yang ke TV LED pakai jalur HDMI bisa ini ya, bisa pakai port ini. Cuman memang sayangnya set-top box ini tidak dilengkapi dengan kabel HDMI saat kita pertama membeli. Nah, di sebelahnya ada port audio video atau RCA. Di sini ada port untuk audionya merah putih, ini untuk yang audio kiri, kanan. Terus ini untuk yang videonya yang warna kuning. Terus ini ada port koaksial. Ini biasanya dipakai untuk yang ke home theater. Ini ada keterangan 100 sampai 240 volt untuk tegangannya. Dan ini tersedia satu kabel untuk langsung ditancapin ke listrik. Nah, ini kalau di bagian belakang sudah nggak ada port USB lagi. Jadi port USB-nya cuma satu ya di bagian depan. Nah, ini kalau saya cek di dusnya juga tidak ada keterangan apakah support WiFi. Dan terus saya cek USB-nya juga cuma tersedia satu. Biasanya kalau USB-nya cuma tersedia satu, ini cuma untuk media player. Jadi kayaknya set-top box ini tidak support dengan dongle WiFi. Nah, nanti kita cek aja, kita buktikan. Pas kita nyalakan set-top box-nya, kita cek menunya apakah memang ada menu untuk connect ke WiFi atau enggak. Nah, oke bos, itu tadi adalah unboxing dan review singkat set-top box dari Venus Brio ini. Nah, nanti di video selanjutnya akan coba saya nyalakan set-top box-nya. Nanti kita cek ya tampilan menunya, terus fitur-fiturnya apakah sudah sesuai dengan yang dijelaskan di dusnya ataukah tidak. Dan apakah ini support dengan WiFi ataukah ada fitur YouTube juga? Nanti kita cek di video selanjutnya. Nah, biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya, langsung aja di subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau kalian masih ada yang pengen ditanyakan soal set-top box ini, langsung aja tanya di kolom komentar, nanti pasti kami jawab.
Atau kalau kalian punya saran atau request untuk konten Tamtamboy selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya saran atau requestnya bagus, pasti kita buatkan videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.